Oke guys, selamat datang kembali di channel Yuhu Yuhu. Welcome back to channel Weekend Journey. Dan kali ini aku berangkat itu malam guys ya. Ini sekarang jam 11 lebih 7 menit. Dan sesuai judul, kita akan berangkat ke Sumedang. Yeay! Nah ini di depan, ini macetnya macet gila, parah dong. Malah diem dong di depan Jalan Rasuna. Ini nggak jalan Rasuna, ada kanan ada kiri, dua-duanya malah diem jalannya loh, karena macet jam segini, padahal jam 11 lebih 8 menit sekarang loh, tapi kena macet guys. Oke guys, dan perjalanan ke Sumedang ini kenapa aku berniat untuk kita jalannya di malam hari, dikarenakan ya perjalanannya itu sekitar kurang lebih 3,5 jam guys. Ini macet gitu loh. Aku cek siang-siang waktu nggak macet itu hanya 3 jam lebih berapa belas menit, tapi sekarang itu 3,5 jam kurang lebihnya malam gini. Perjalanan kita kali ini ke Sumedang itu, pertama kita mau berangkat dulu ke hotel. Itu perjalanannya kurang lebih dengan jarak 204 km ya, dan menempuh waktu kurang lebih 3,5 jam. Jadi mungkin setelah 1,5 jam aku mau cari rest area. Setelah dari rest area ya baru kita lanjut lagi guys, supaya kita tetap dalam keadaan fit di perjalanan gitu loh, supaya kita benar-benar ya ada peregangan dulu sedikit guys sebelum kita lanjut 3,5 jam full ya. Karena ya untuk mendapatkan keamanan kitanya ya harus benar-benar fokus, ada peregangan gitu loh, nggak terlalu pegel, nggak terlalu ngantuk gitu loh. Mungkin aku mau piu-piu dulu, jadi seperti itu guys. Dan kali ini aku konten itu akan sedikit lebih berbeda dan sedikit lebih komplit ya guys. Aku akan mulai bahas juga gitu loh. Untuk konten kali ini BBM-nya kita habis berapa dari full to full gitu loh. Kita berangkat dalam keadaan full tank, nanti nyampe sana mungkin ada isi-isi dulu sedikit gitu loh, nanti pulang lagi nyampe ke Jakarta mau diisi lagi full tank. Jadi supaya teman-teman jalan-jalan online tahu gitu loh bahwa ke Sumedang ini kurang lebih kita habis bensin berapa, biaya hotelnya berapa, terus tiket-tiket destinasi berapa, mungkin ada biaya parkir atau biaya makan, biaya ini, biaya itu, biaya segala macam gitu loh. Jadi teman-teman jalan-jalan online tahu gitu loh, oh ternyata liburan ke Sumedang kita punya budgetnya kurang lebih sekian gitu loh. Oh ternyata budgetnya masuk, oh ternyata budgetnya mungkin kurang gitu loh. Oh mungkin nanti kita lihat lagi channel Weekend Journey yang lain, oh aku jalan ke Bandung dulu mungkin harganya sekian gitu. Jadi teman-teman jalan-jalan online semuanya tahu. Aku mau coba dari episode ini untuk lebih informatif ya guys, supaya kalian bisa ngerekap juga gitu loh, kurang lebih buat ke Sumedang ini habis berapa sih. Jadi seperti itu guys. Lalu bicara tentang Sumedang ya, Sumedang itu ya semua orang tahu bahwa Sumedang itu terkenal dengan yang namanya tahu. Tahu Sumedang. Ada lagunya loh. Untuk anak-anak Gen Z pasti nggak tahu lagunya, tapi kalau milenial pasti tahu, dan milenial yang Sunda yang tahu karena lagunya bahasa Sunda. Mau denger gak? Tahu Sumedang, tahu nu matak sono, cekuring teu aya anu bisa ngelehan tahu Sumedang. Nah kayak gitu guys, lagunya kurang lebih kayak gitu loh. Jadi lagunya bahasa Sunda ya, lagu Tahu Sumedang gitu. Ini gila macetnya, macet parah dong. Aku udah di sini udah 15 menit dan masih tetap jalannya di sini aja gitu loh.
Jadi ya kita perjalanan 3,5 jam untuk mempersingkat waktu ya. Teman-teman jalan-jalan online nanti ketika udah masuk tol atau mungkin aku ke rest area, nanti aku akan shoot lagi buat kalian semua. Ya, sampai jumpa besok di Sumedang. Yuhuu! Apa sih Pak? Mau mulu. Oke guys, dan ini makanan pertama ya, harganya 83.000 untuk 2 orang, pesan CFC ya. Jadi ada nasi, ada ayam, sama ada nugget. Kita di rest area 147 kalau nggak salah. Sekarang jam 1:46 dan tadi berangkat jam 11:10, berarti udah berapa menit? 12:10, 1:10, oh 1:40, udah 2,5 jam guys dan belum nyampe. Tapi perut lapar, jadi kita makan dulu. Habis makan ini masih ada perjalanan 54 menit lagi sampai ke lokasi tujuan, ke hotel. Jadi sekarang mari kita makan dulu. Yuhu.
Oke guys, dan akhirnya aku sudah sampai di hotel ya. Ini nama hotelnya adalah Mountain Dew Resort and Cafe. Nah, harga di sini itu sekitar 1.737.000 untuk 2 malam ya guys. Jadi aku kan berangkatnya hari Jumat malam, nginep besok hari Sabtu jalan-jalan di Sumedang, lusanya hari Minggu jalan-jalan juga di Sumedang. Nah, lusanya itu Minggu ya check out kita guys. Jadi ya harganya itu 1.737.000 guys untuk 2 malam. Ya, dan by the way ya, ini kamarnya sebenarnya nggak kayak gini, tapi mirip kayak gini. Karena aku pesannya itu kamarnya deluxe ya. Nah, ini dikasih upgrade, free upgrade katanya. Jadi deluxe suite. Jadi kayak gitu guys. Jadi ya hoki lah. Hoki gitu loh. Yang kayak gini tuh bingung juga ya. Mungkin karena ada orang yang mau pesen terus dia bilang kalau deluxe suite kemahalan kayaknya. Deluxe aja deh. Tapi deluxe-nya udah ada yang booking, ya udah dia kasih deluxe, yang booking yang lama kayaknya dikasih deluxe suite kayak aku gini guys. Jadi hoki gitu loh guys. Lumayan, lumayan. Dan by the way ya, jalan ke Sumedang ini tadi keluar dari tol itu jalannya itu mirip-mirip kayak jalan Cipatat, mirip-mirip kalau di Sukabumi itu kayak jalan ke Pelabuhan Ratu gitu loh guys. Jadi jalannya tuh di bukit, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri sambil mudun gitu. Ada najaknya mudun lagi sambil kanan kiri jadi seperti itu guys. Ya, Sumedang ini jalannya seperti itu. Tapi untungnya ya, karena Sumedang ini mungkin punya Kang Deddy Mulyadi. Jadi jalannya bagus guys. Jadi kalau kita ibaratnya berkendara gitu loh, pakai motor cornering kanan kiri. Kalau jalannya bagus itu bener-bener menikmati banget bawa motornya. Aku pun di mobil pun menikmati banget gitu loh bawa mobilnya kayak gimana. Jadi ya jalannya enak gitu loh. Dan sayangnya gitu loh, kanan kirinya kan gelap ya. Jadi nggak ada lampu gitu loh, dan nggak ada trotoar gitu ya, kayak jalan yang bener-bener jalan doang gitu loh. Jalan kaki pun di pinggir-pinggir gitu takut guys. Jadi mungkin kalau misalnya siang kayaknya banyak pemandangannya deh. Cuma dikarenakan ini malam jadi ya nggak ada pemandangan, jadi ya cuma ngelihat jalan doang gitu loh, kanan kirinya gelap. Seperti itu guys. Jadi Sumedang ini aman buat mobil-mobil sedan-sedan yang ceper gitu loh, aman gitu loh. Karena nggak ada bolong-bolong besar gitu loh, jalannya mulus. Ya jalannya mungkin ada kasar-kasar sedikit tapi bukan bolong-bolong gitu loh guys. Memang mungkin karena ini jalannya Kang Deddy Mulyadi ya, wilayahnya KDM, jadi ya jalannya oke-oke semua. Seperti itu guys. Dan sekarang itu sudah menunjukkan pukul 3:10. Jadi kita berangkat tadi jam 11, 12, 1, 2, 3. Nah, 4 jam perjalanan. 4 jam perjalanan tuh ya dipotong dengan kita tadi makan dulu sebentar, mungkin setengah jam makan, terus ada check-in hotel gitu loh. Jadi ya kurang lebih 4 jam itu benar-benar baru sampai di sini, baru sampai di kamar guys. Jadi buat teman-teman jalan-jalan online yang mau ke Sumedang, siapin aja dari Jakarta sekitar 4 jam kalian baru nyampe ke sini. Nah, besok keseruannya seperti apa? Tetap aja lanjut di channel Weekends Journey. Yuhu! Ngantuk guys. Jam 3. Besok bangun jam 8. 5 jam tidur. Buat video ini. Buat teman-teman jalan-jalan online. Weekends Journey.
Oke guys, selamat pagi dan kita sudah mulai untuk jalan-jalan di hari ini, hari Sabtu ya. Tempat yang aku inepin, tempat yang aku nginep di sana, penginapannya itu bagus banget ya, lumayan lah. Harganya 1,7 juta itu udah include dengan breakfast. Ya, jadi udah include dengan breakfast gitu loh, 1,7 juta. Dan ternyata view-nya sekelilingnya itu guys, gunung-gunung semua gitu loh. Jadi bangun-bangun pagi tuh ngelihat keluar tuh, wow, gunung, wow, gunung, wow, gunung. Jadi gunungnya itu kayak kita tuh kayak di tengah-tengah memandang ke utara, selatan, barat, timur tuh gunung semua gitu loh. Bagus loh. Jadi ya cocok sekali lah buat kita menikmati akhir pekan gitu sambil melihat pemandangan-pemandangan dan ya alam banget pokoknya, jadi pemandangannya seperti itu guys gitu loh. Nah terus sekarang kita mau kemana? Sekarang kita mau lanjut ke yang namanya Curug Cipongkor ya guys. Kita mau ke Curug Cipongkor, tapi aku mau bahas dulu nih sebelum kita jalan ke Curug Cipongkor. Itu kemarin kita habis etol itu sekitar Rp108.000. Jadi kemarin sudah keluar biaya untuk kita makan CFC, makan ayam 83.000. Terus buat bayar resortnya, buat bayar penginapan 1.737.000 dan sudah mengeluarkan etol Rp108.000 gitu guys. Jadi per hari kemarin ya total pengeluaran kita udah di Rp1.928.000 guys. Seperti itu gitu. Nah, by the way, perjalanan ke Curug Cipongkor ini memakan waktu kurang lebih sekitar 23 menit ya. Jaraknya sekitar 9 km dari penginapan. Jadi, kita mau gas dulu 23 menit ini. Nantinya Curug Cipongkor ini bagusnya kayak gimana? Masih aja kalian tetap lanjut di channel Weekends Journey. Yuhuu! Untuk menuju Curug Cipongkor di Sumedang, Anda memerlukan waktu sekitar 10 menit dari tempat parkir kendaraan. Lokasi parkir disarankan untuk memarkirkan kendaraan di warung terdekat atau di area SPBU Ciherang. Medan yang dilalui berupa jalan setapak, pematang sawah, dan saluran air. Karena aksesnya melewati area alam terbuka,
jalanan bisa menjadi sangat licin saat musim hujan. Rute utamanya, kita bisa memasuki Jalan Raya Bandung-Sumedang lalu menuju Desa Ciherang. Dari seberang SPBU Ciherang terdapat jalan beton menanjak sejauh kurang lebih 3 km yang harus diikuti sebelum berjalan kaki. Tips tambahan nih, gunakan sepatu yang nyaman seperti sepatu outdoor, sepatu olahraga karena jalurnya yang bersifat berpetualang sekali. Bawa perbekalan makanan dan minuman sendiri ya, karena di area Curug belum tersedia penjual makanan. Yuhu! Oke guys, dan itu dia Curug Cipongkor ya, yang ternyata jalannya makin ke dalam tuh makin sempit, makin sempit, terus di bawah nanya orang kok jalannya makin sempit gitu loh. Nanya ke warga, Curug ke sini teh gitu dengan bahasa Sunda. Ya katanya, iya tapi di sana nggak ada parkiran, katanya parkirannya di atas, jadi aku harus mundur lagi gitu loh. Dan katanya itu jauh banget, katanya jauh banget. Terus gak ada parkiran, harus balik lagi ke atas gitu loh. Dan itu ngebuat, aduh gimana nih? Mau gak jadi aja. Tapi udah sampai sini. Ya jadi akses di bawahnya itu ya, itu tuh dari sana tuh jalan kaki jauh lagi. Terus parkiran mobil itu ya, parkiran mobil tuh udah kelewat, udah jauh di belakang gitu loh. Jadi ya mau nggak mau harus mundur lagi. Karena tempat muter balik pun nggak ada gitu guys. Tempat muter balik tuh nggak ada, jadi mundur pelan-pelan gitu loh. Sampai akhirnya ketemulah di satu warung yang bisa di situ ada halamannya, parkir di situ, ngopi di situ, dan akhirnya ya udah deh aku memutuskan daripada nggak sama sekali gitu loh, aku mau terbang aja. Jadi aku terbangin drone aja dari situ guys, dan drone pun itu nyampe ke sana itu nggak kejangkau banget gitu loh. Jadi drone pun biasanya kan drone jauh banget, nah ini tuh nggak kejangkau gitu loh, karena ya banyak kehalang sama rumah-rumah, pohon-pohon gitu loh. Kalau drone terbang di tempat yang benar-benar langit yang nggak ada halangan sama sekali, dia jauh banget jangkauannya, bahkan di spesifikasi aja 20 km gitu loh. Tapi kondisinya ya secara real time-nya kita pakai itu cuma sekitar 7 km drone yang aku pakai ini guys. Nah ini kalau misalnya tapi banyak pohon, banyak apa, dan kehambat banyak dinding kayak gitu, nah itu jadi ngebuat ya sinyalnya hilang ketika aku ngedrone, balik lagi dronenya, drone balik lagi, sinyal hilang gitu loh. Takut aja dronenya hilang, untung dronenya otomatis gitu loh. Kalau misalnya sinyalnya hilang atau baterainya sedikit, dia otomatis balik lagi ke mode pendaratan darurat ke pertama terbang gitu loh. Jadi dronenya dengan GPS yang bisa balik lagi ketika sinyalnya hilang. Bukan hilang tuh hilang aja diem tersesat. Enggak, dia tahu tempat baliknya kemana gitu loh. Jadi drone-nya dia udah jinak. Drone jinak! Nah guys, jadi seperti itulah Curug Cipondoh ya. Ini tuh kita dari pertama tadi di pertigaan gitu loh, belok kanan. Jalannya tuh nanjak terus guys. Jalannya tuh ya nggak mudun-mudun gitu. Jadi bener-bener kita tuh naik banget, naik ke bukit gitu loh guys. Dan kanan kirinya itu ya benar-benar kita di dataran yang tinggi ya, jadi kanan kirinya tuh ya kelihatan lebih rendah, tapi di sebelah sana, di ujung sana, ujung sini mereka ada bukit-bukit juga gitu loh. Jadi bukitnya tuh mereka lagi pada kopdar. Halo, ada yang mau ke sini? Bukit kopdar. Seperti itu guys ya. Nah, terus sekarang tujuan kedua kita mau kemana? Tujuan kedua kita itu mau ke Museum Prabu Geusan Ulun. Ya, Museum Prabu Geusan Ulun ini apa? Menurut Google, Museum Prabu Geusan Ulun itu yang terletak di pusat kota Sumedang, ya Jawa Barat, didirikan pada tahun 1950. Tapi resmi dibuka itu 1974 sampai 1985. Jadi gak ngerti nih resmi dibuka 74, 85. Terus sekarang nggak resmi gitu dibukanya atau gimana. Ini si AI kadang-kadang dia bingung juga kali ya mau jelasinnya kayak gimana. Nah tujuannya itu adalah untuk melestarikan peninggalan ya.
melestarikan peninggalan kerajaan Sumedang Larang ya. Jadi di sini dulu ada kerajaan gitu loh. Mungkin ya dari leluhurku ya kenal raja di sini karena aku keturunan raja juga, guys. Acha oh. Nang mi tangpan tuh di Hunin. Nah, jadi di sini ya menyimpan sejarah-sejarah gitu loh, guys, peninggalan-peninggalan bekas kerajaan Sumedang Larang tersebut. Ini udah nyampe di pertigaan, guys. Ya. Ya di sana ada benda-benda yang ikonik gitu loh, benda-benda ada mahkota Binokasih, ada benda purbakala, terus naskah kuno dan lain-lain seperti itu. Nah, jaraknya dari Curug ini kurang lebih tadi dari Curug ke museum ini sekitar 20 menit. Jadi nggak jauh-jauh banget. Nah, jadi sekarang kita ke museum dulu karena museumnya itu tutup jam 2 gitu loh. Museumnya tutupnya siang, guys. Jadi ya mari kita gaskan dulu ke museum. Sekarang sudah jam 12 pas. Kebetulan aku tadi pagi breakfast, aku orangnya nggak suka breakfast ya, kecuali ya lagi ngonten kayak gini kan di hotel dapat makan gitu loh, lumayan makan gratis. Jadi makan dulu. Mungkin nanti aku mulai lapar lagi itu sekitar jam 3, jam 4 atau jam 5-an lah. Yuk, sekarang kita gaskan dulu ke Museum Prabu Gesan Ulun. Yuhu! Oke guys, kita sudah nyampe di Museum Prabu Gesan Ulun ya. Di sini aku sama Ibu siapa? Ibu maaf. Saya Ibu Dewi dari Ibu Museum Dewi. Prabu Gesan Ulun sebagai pemandu atau guide. Ya, di sini masuknya murah ya Ibu ya. Ya, cuma 5.000 per orang Ya. gitu. Jadi di museum ini ada apa aja? Mari kita jalan-jalan dengan Ibu Dewi. Yuhu. Sekarang pindah jadi ini karena dipakai kantor keraton, jadi pindah jadi ke sini. Ini gedung mereka tertanam mereka pasti. Oh, Yang asli yang ini tahun 1836. 1836. Ya, peninggalan Bupati Sumedang, Pangeran Surya Kusuma Adinata atau Pangeran Sugi. Ditarik kuda gak Bu ini? Kalau dulu sama orang, Oh, dulu sama karena orang. ini terbuatnya dari kertas kain sama kawat. Oh. Itu dipakai untuk kita angkut Nggak boleh ya? Kalau ada tamu dijemput dari rumah. Boleh pegang nggak Bu? Nih. Boleh sedikit. Bukan kayu ini. Jati. Oh, jati. Itu Yang terbuat di Cirebon. Nah, ini nama-namanya.
Hmm. Hmm. Kalau ini? Ini yang replika, jadi ini bisa dipakai keluar untuk menyambut hari jadi atau arak-arakan pusaka. Kalau ini pakai kuda. Ya. Kalau yang ini. Oh. Ini udah modern kali ya ini ya. Ya itu anu Oh ini. bukan meninggalan tapi tiba dari penghasilan yang punya perspektif. Oh. Iya iya. Gamelan. Tapi Bu istananya di mana dulu? Istananya di mana? Keratonnya? Di sini Kabupaten, kerajaannya di daerah utamanya daerah Padasuka. Bukan di sini. Bukan, ini udah kabupaten. Oh. Dan museum berdirinya tahun 1974. 74. Tapi masih ada Bu itunya keratonnya. Peninggalan-peninggalan raja ada. Ya, dulu kan perang sama Banten. Oh. Perang Banten itu abad ke-16 waktu kabupatennya di daerah Tegakalong. Di sarangnya itu waktu hari raya Idul Fitri, hari Jumat, lagi sholat Id. Oh, Makanya- udah muslim dulu ya? Ya, makanya Sumedang itu dilarang untuk merayakan hari raya Idul Fitri di hari Jumat. Oh gitu. Ya, sampai sekarang. Karena dulunya sejarahnya Ya, dia diserang. di bawah pimpinan Sri Widara itu seorang itu Bali. Hmm. Nah ini semuanya peninggalan abad ke-15. Ke-15. Ya, Ini emas Bu. ini emas 18 karat, namanya mahkota di lokasi Sang Hyang Kakek. 18 karat ya. Ya, peninggalan Raja Sumedang Larang terakhir. Hmm. Itu dulunya dari Kerajaan Pajajaran dipasarkan ke Sumedang Larang, tepatnya tanggal 22 April 1578. Waktu pengangkatan. Waktu penyerangan mahkota. Oh iya. Jadi hari jadi Sumedang itu mengambil dari penyerahan mahkota waktu itu, tanggal 22 April. Ini punya pasukan semua ya. Ya, kalau tombak prajurit, karakteris para senopati, adipati atau perwira. Oh ini tuh jadi yang paling bawah gitu Ya, tombak ya, ini. Keris tuh atasan-atasannya gitu Bu. Ya, Nah Bu yang mini-mini gini buat apa Bu? ini namanya patrem atau badik atau keris kecil. Ini senjata untuk perempuan, pegangan perempuan. Oh. Disebutnya ditusuk kondek. Oh pakai itu. Ya, Ini apa Bu namanya? ini gobang atau golok. Oh bolong. Ya. Tombak juga ini prajurit juga. Ini namanya tombak bandangan, senjata sambil naik kuda. Jadi orang yang pakai kuda Senjatanya itu. pakai ini semua. Ya. Nah kalau ini seperangkat para tambahan dari perak hadiah dari negeri Belanda. Oh perak semua. Ya, tahun 1836. Jadi terakhirnya tuh Bu, kerajaan tuh kapan? Waktu Pangeran Gesan Ulun. Yang itu yang di Kota Idul Banjar, Fitri itu ya, yang makamnya sekarang di Banyuwangi. meninggal pada saat diserang Ya, itu. meninggal karena sakit gitu ya. Jenazahnya buku, diganti oleh kabupaten sampai sekarang. Bajunya nggak ada Bu, baju prajurit gitu. Cuma ini peninggalannya ya. Ya. Nah, kalau Wah, ini rumah, panjang banget. ya, ini titipan dari ibunya Paginanya Kartasasmita yang panjangnya 1,8. 1,8 meter. Ya. Berat meren Bu. Kalau orang tua dulu sih katanya sakti-sakti, punya ilmunya tinggi-tinggi. Jadi kuat ya pegangnya. Jadi ringan. Nah ini nomor 1 sampai nomor 3 itu peninggalan raja. Kerisnya raja. Ya, yang pertama Prabu Taji Malela, kedua Prabu Gajah Agung, ketiga Pangeran Gesan Ulun. Oh, yang raja terakhir pakai Ya, yang ini. nah ini Pangeran Kone yang ada patungnya cadas pangeran. Salaman pakai tangan kiri. Cadas pangeran tuh apa Bu? Jalan yang berkelok-kelok. Nama jalan. Ya, cadas pangeran karena dulu Pangeran Kornel itu diiringi oleh Belanda disuruh membuatan jalan. Dari Anyer Panarukan, diantaranya harus melalui cadas pangeran yang belum ada jalan.
yang harus dibongkar dengan alat seadanya kerja paksa Rodi. Gitu. Makanya dinamakan Pangeran Kornel. Ya. Itu Bupati Sumedang tahun 1791. Ini sama ya, Iya. keris sama tombak. Sama sama. Kalau guci dari Belanda Ini bukan? dari hibahan dari keluarga. Karena museum ini bukan museum pemerintah, tapi museum keluarga di bawah Yayasan Haji Roka Pangeran Sumedang. Nah, di sini pastinya sama, tombak-tombak. Nah, ini meriam. Oh, udah ada meriam ya? Ya, dari VOC abad ke-16. Oh. Dikasih POC atau POC nyerang ke sini maksudnya, Bu? Ya, dikasih. kita Dikasih. siapkan. Karena dulu takut ada serangan lagi, jadi ini buat jaga-jaga. Oh, ini mah keris abad ke-15, tapi sebagian ada yang titipan dari orang lain yang sudah tidak bisa mengurusnya di rumah, biasanya suka dititipkan di museum. Ya. Karena di sini suka ada jamasan atau pencucian pusaka setiap bulan Mulud. Ada wayang ya. Nah, itu wayang kulit tahun 1836, peninggalan Bupati Sumedang. Karena dulu penyebaran agama Islam dan pendidikan medianya memakai wayang. Pakai wayang. Ya. Wah, ini patung-patung ini Ini muka-muka ini Karena topeng tiap kayak hari Minggu suka ada latihan tari topeng. Cirebon juga gitu, Bu. Iya. Nah, kalau topeng Sumedang seperti ini. Namanya tari topeng Kelana. Yang asli Sumedangnya. Ya. Namanya siapa dia? Kurang tahu ya. Kalau nama-nama Biasanya ada namanya kan? Suka ada. Ini wayang golek. Ini wayang golek cepak. Sudah pada resep. Iya ya. Kan tahunnya udah lama. Yang main wayang itu apa? Dalang ya? Iya, kalau dulu mah bupati. Jadi Oh, senang dulu bupati. berwayang, senang main gamelan gitu. Oh, jadi yang dalangnya itu bupatinya. Iya. Oh. Jadi penyebaran agama Islam, pendidikan, beliau yang memainkan wayang seperti itu. Ini sama senjata ya. Iya. Tahunnya tahun 1850. Gedung terakhir. Ya, itu dulu teh dipakai sebagai rumah tinggal bupati dan keluarganya di sini. Bumi Kaler. Ya. Nah, koleksinya ada harimau lodaya dari Bengkulu tahun 1930. Ini yang diawetkan semua ya? Ya, jadi yang aslinya cuma gigi sama kulit. Oh. Mata lidahnya itu udah diganti. Oh, mata lidah. Tapi kok bulu Dalamannya juga bulu diganti. masih itu kan? Bulu masih asli. Oh, dalamannya udah dikeluarin ya? Busuk kalau enggak ya? Nah, itu Pangeran Kornel, Bupati Sumedang. Yang salamannya pakai tangan kiri, tangan kanannya memegang keris Raga Sastra. Kenapa kidal, Bu? Atau gimana? Karena beliau itu marah, lebih baik saya mati daripada rakyat saya yang banyak meninggal akibat kelaparan. Jalannya itu belum selesai, jadi minta persetujuan lagi. Mungkin takut ada apa-apa, beliau sudah siap dengan keris Naga Sastranya. Makanya pakai tangan kiri, tangan kanan memegang keris. Lebih baik apa, Bu? Saya yang mati daripada rakyat saya. Gitu. Ini tempat tidur. Ya, tempat tidurnya, meja kerjanya tahun 1791. Jadi kerajaan tuh banyak ya? Ya iya. Keraton. Karena Sumedang Larang itu, jadi artinya itu mahal, indah, luas, tidak tandingan. Ini Sumedang Larang. Oh, Sumedang tuh ada artinya. Ada. Sumedang itu awalnya dari ucapan Prabu Tajimalala Insun Medal Insun Madangan, yang artinya saya lahir untuk memberi penerangan. Jadi kata-kata Sumedang itu dari Insun Medal Insun Madangan, jadi Sumedang. Gitu. Baru tahu, Bu. Tahunya kan tahu, Bu. Ya, tahu. Taunya tahu. Aja. Ini namanya kuade, tempat pengantin sunat. Oh. Setiap kota bupati kalau sudah ada sunat didudukan di sini. Nggak ada atas ininya kan? Nggak ada ini, Ini mah disimpan di itu aja ya? Tempat perhiasan. Jadi kalau seserahan itu nikahan bawa ini kain-kainnya. Ya, ya. Nah, ini ada seperangkat ukiran Jepara tahun 1910. Hadiah dari Bupati Jepara untuk Pangeran Surya Atmaja. Oh, Jepara sampai sekarang emang furniture ya, Bu ya? Iya. Kayu-kayuan.
Ada yang nari juga Bu ini Bu kalau Ini ada zaman tangan, dulunya. kerajinan tangan. Oh. Bukan dulunya gini. Bukan, jadi itu nayaga kalau Sunda. Kenapa ada kerang Bu? Ini dari keluarga, itu dari keluarga, lepasnya 1,8. Oh. Laut dari sini jauh kan? Jauh udah nggak ada laut di sini mah. Nggak ada ya? Nggak ada. Peti apa nih? Peti wayang atau Oh, tempat peti wayang. menyimpan barang-barang. Ya, Iya iya. Ada lagi mungkin Bu? udah ini yang terakhir. Gedung terakhir. Iya. Oke guys, jadi itu dia Museum Prabu Gesan Ulun ya. Di dalamnya itu ada peninggalan-peninggalan ya, ada ya bekas zaman dulu, ada mahkota, ada ini itu segala macam yang kalian sudah lihat di video. Dan sekarang kita sudah selesai di museum. Sekarang kita mau lanjut kemana? Bentar, aku cek dulu jadwalnya guys. Perjalanan berikutnya guys, kita mau mengunjungi Toga Hills. Belum lihat-lihat juga nih aku Toga Hills itu apa ya. Nah, letaknya museum ini tuh di depan alun-alun banget guys. Jadi di situ ada alun-alun dan di belakangnya itu museum gitu loh guys. Jadi ternyata ya kerajaan di Indonesia tuh bener-bener banyak banget loh. Ada kerajaan keraton Kacirebonan, terus di Sumedang pun ada kerajaan gitu loh. Jadi zaman dulu tuh zaman kerajaan zaman dulu gitu, nggak ada mobil, nggak ada apa. Kayaknya mau berkunjung dari kerajaan ini ke kerajaan sana tuh kayaknya jauh banget gitu loh. Tapi asik sih, aku yakin sih aku jadi raja juga kalau hidup di zaman dulu. Jadi ya seperti itu guys. Dan keratonnya sudah tidak ada sayangnya ya, karena diserang oleh Banten pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Jumat. Makanya di Cirebon ini kalau misalnya Idul Fitri di hari Jumat itu tidak boleh dirayakan, tidak ada sholat Id seperti itu guys. Jadi ya itu adalah hari berdukanya dari kerajaan di Sumedang ini. Yang kita tahu bahwa Sumedang itu cuma tahu Sumedang. Ternyata ada kerajaannya juga guys, tapi ya sayangnya sudah hilang. Seperti itu guys. Nah ini kita udah di depan mobil ya, kita masuk dulu ke mobil. Perjalanan ke Toga Hills itu 10 menit. Yuk kita jalan dulu. Yuhuu.